Anda, mendengar sinisme yang tak tahu malu ini, kulit Xia Mei tiba-tiba tenggelam. Sebagai lengan kiri dan lengan kanan dua saksia, apakah mereka pernah ditertawakan begitu banyak? Hua seguk Secitian, menang. Dan saat Xia Meteor ingin melawan, suara samar menyebar jauh dari peron. Hua. Dengan suara yang acuh tak acuh ini, seluruh alun-alun menjadi mendidih saat ini. Dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Tidak banyak pembangkit tenaga yang menantang 36 roh jahat. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik di tahap akhir alam surga datang untuk menantang setiap beberapa tahun. Namun, hanya sedikit, banyak penantang yang bisa mengalahkan 36 roh jahat. Akhirnya keduanya menjadi 36 batu loncatan, dan akhirnya terlempar keluar dari kota Tian seperti anjing mati. Tantangan ini dapat digambarkan sebagai kemunduran. Wabah Siachuan yang tiba-tiba telah menyebabkan banyak keputusasaan di pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa di negara bagian Siachuan, Sui Chitian masih dapat mendukungnya. Turun, dan akhirnya kalahkan. Kemenangan Sui Chitian juga membuktikan bahwa 36 tidak terkalahkan. Ketika mendengar kalimat agung, Xia Mete dan yang lainnya tampak murung. Tetapi kali ini mereka tidak berani menyentuh wajah Raja Abadi dan terus melawan. Menurut aturan, jika penantang mampu mengalahkan salah satu dari 36 kejahatan sengit, dia dapat melanjutkan ke pertempuran terakhir pembangkit tenaga listrik yang mulia. Selama lembah darah dapat memenangkan 3 dari 2 duel, maka Sui Chitian dapat menggantikan kejahatan sengit Siachuan. Di atas peron, Raja Abadi Arktik melirik ke seberang aula, dan suara samar terdengar lagi. Mendengar ini, alun-alun sekali lagi menimbulkan suara mendidih. Mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya mengamati dengan cermat panggung pertempuran. Di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Siachuan memiliki wajah muram dan berjalan perlahan dari sana. Tetapi dari awal sampai akhir, tatapannya tidak berani melihat ke arah platform tinggi. Siachuan tahu bahwa karena niatnya, Dex Sui Chitian memiliki kesempatan untuk bernafas sebelum dia bisa bertahan. Kekalahan ini, apapun hasilnya, saya khawatir posisinya di benak Raja Abadi Dongji akan sangat berkurang. Pemilik lembah. Pada saat ini, Sui Chitian juga berjalan perlahan dari peron. Yusuan bergegas. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Di hadapan tatapan 3 orang itu, Sui Chitian tersenyum pahit, dan berkata dengan jantung berdebar. Jika orang itu tidak menggunakan obat rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan menjadi lawan dari pemilik lembah. Yusuan menggelengkan kepalanya, berkata dengan sedikit keras kepala. Awalnya, perhatian semua orang ditekan oleh Sui Chitian. Jika bukan karena menelan obat mujarab Siachuan yang tidak tahu malu, dia tidak akan pernah membuat Sui Chitian begitu malu. Lupakan saja, menang saja. Sui Chitian mengangguk, dan tertawa. Jika dia tidak menelan senyawa dan yang telah diberikan Qin Yichen kepadanya sebelumnya, saya khawatir dia tidak akan dapat mempertahankannya sampai akhir. Ngomong-ngomong dia agak memalukan, tapi untungnya, dia memenangkan final. Selanjutnya, terserah kamu. Kemudian, Sui Chitian menarik napas dalam-dalam, berbisik kepada Zhou Qingshan dan Yusuan. Yakinlah, aku pasti akan memenangkan permainan untukmu. Mendengar ini, Zhou Qingshan menepuk dada, berteriak. Aku percaya kamu. Sui Chitian mengangguk, tertawa. Kekuatan Zhou Qingshan, dia terlalu jelas. Pada awalnya, sebelum krisis lembah darah, dia juga menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi Zhou Qingshan, dan akhirnya berjuang untuk terluka sebelum dia bisa memukul mundurnya. Dengan kekuatan Zhou Qingshan, selama itu bukan pembangkit tenaga listrik teratas di alam surga akhir, hanya sedikit yang bisa memenangkannya. Senior Aoyama, ketika Zhou Qingshan hendak merebut panggung pertempuran, Qin Yichen tiba-tiba menariknya, dan ketika dia sedikit bingung, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu di telapak tangannya. Anda, meskipun sama sekali tidak melihat apa itu, Zhou Qingshan memiliki firasat samar bahwa dia memiliki sebotol ramuan di tangannya. Hehe, aku tidak percaya pada senior, hanya saja pertahanannya sangat diperlukan. Qin Yichen terkekeh, berkata. Mendengar ini, mata Zhou Qingshan sedikit membeku. Dari pengalamannya, dia secara alami tahu apa yang dikatakan oleh yang terakhir. Memikirkan kekuatan Siachuan yang tiba-tiba melonjak, dia diam-diam mengangguk dan diam-diam melemparkan ramuan itu ke jubahnya sendiri. Tunggu kabar baikku. Pada akhirnya, Zhou Qingshan menarik napas dalam-dalam, menginjak kakinya, dan terbang ke panggung pertempuran dengan penuh semangat, menarik tepuk tangan meriah. Benar saja, itu adalah Zhou Qingshan dari Pavilion Qingshan. Tidak menyangka dia benar-benar menoleh ke yang mulia di Blood Pond. Tidak banyak perbedaan antara kekuatan Pavilion Qingshan dan Hua Segu. Kekuatan Tuan Pavilion Qingshan bahkan lebih baik. Sepertinya medan ini stabil. Yah, itu sulit dikatakan. Siachuan di bawah kekuatan Siachuan tidak lemah. Melihat siluet Zhou Qingshan, alun-alun di sekelilingnya tiba-tiba menimbulkan suara seperti air pasang. Xia Meteor, pergilah. Di sisi lain panggung pertempuran, Natsukawa berkata dengan muram.
Ya. Mendengar ini, mata Sia Meteor berkilat dengan cahaya dingin. Segera, tubuhnya berubah menjadi gambar hantu dan mendarat tidak jauh dari Zhou Qingsan. Kamu adalah Meteor Sia, bukan? Melihat ini, mata Zhou Qingsan sedikit menyipit dan berbisik. HMPH, biarkan pemimpin pavilion puncak kastilmu tidak melakukannya, dan jadilah anjing pelari untuk orang lain. Zhou Qingsan, kamu akan menyesalinya. Sia Meteor mendengus dingin, tahu. Bagaimana saya bertindak, bukan terserah Anda untuk mengatakan 3 atau 4. Mendengar ini, Zhou Qingsan terkekeh, dan saat suara itu turun, nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, mata Xia Mei tiba-tiba membeku, tubuhnya juga tegang. Meskipun dia memiliki sedikit penghinaan di mulutnya, tetapi di hadapan Liu Qiancity, penguasa seluas 1000 meter Zhou Qingsan, dia masih tidak berani. Niat sekecil apapun, karena dia tahu bahwa pavilion Qingsan dapat menempati area yang begitu luas, Qingsan pasti tidak akan dianggap enteng minggu ini. Ambil Lao Su. Detik berikutnya, Zhou Qingsan berteriak dengan dingin, dan di kakinya, siluet itu berubah menjadi aliran cahaya. Petir melintas ke arah Meteor Sia di sisi berlawanan, dan tubuhnya tidak dekat, angin yang sangat kuat. Xiami telah mencukur pipinya. Orang ini, benar-benar luar biasa. Merasakan momentum yang sengit ini, wajah Xiami tenggelam. Segera, dia juga berteriak keras, tangannya menari, dan 2 True Origin yang tangguh membuka gulungan sutra putih bersiul, seperti pisau tajam. Dan dia meretas yang terakhir dan pergi. Kemampuan yang tidak signifikan. Dalam menghadapi halangan seperti itu, wajah Zhou Qingsan tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia hanya mencibir, dan dia melambaikan gulungan sutra putih dari True Origin dari 2 tembakan. Bentuk tubuhnya bahkan tidak ada jeda sebagai hasilnya. Pukulan penuh pukulan bergolak, mengenai dada yang terakhir tanpa ribut-ribut.